Alung, kalian panggil saya coach juga nggak apa-apa, panggil Alung juga no problem. Ya, di dalam lapangan buat saya semuanya dihormati, ya. Tapi kalau di luar lapangan ya kita lihat rank usia kita juga harus kelihatan ya. Jadi kalau tadi kayak ngomong Mas Said gitu ya, kalau dalam lapangan panggil aja namanya, it's okay. Ya kenapa? Karena kita sama. Jangan sampai ada di dalam lapangan karena gue tua, jadi permainan jadi gimana ya? Jadi orang segen gitu ya. Enggak. Lihat kalau lihat di Eropa ya, di liga, di klub Eropa, contoh misalnya yang saya tahu ya, karena saya Liverpool, kayak Steven Gerrard sama Sterling waktu itu, dia kagak main Mas Gerrard kagak ada itu. Dia panggil Gerrard aja udah gitu loh. Ya kenapa? Karena dalam lapangan susah. Mau manggil Mas semuanya nengok kan gitu. Wow, ya panggil namanya gitu. Ya. Oke, itu aja. Ayo. Oke, nama saya Said, Andre, Lutfi, nama saya Nurman, Rehan, Henry, Dedi, Bintang, Oki, Luis. Oke, sip. Hafal ya. Kita main bola, pemanasan pakai bola. Gimana caranya? Yuk. Bentuk barisan di sana dan bentuk barisan di sini. Barisan di sana dan barisan di sini. Ya. 3 sana 3 sini. Sok. Yuk, baris. Nah, ini sembari pemanasan, sembari dapat drill. Apa passing? Ya, jadi begitu selesai, saya passing, saya lari ke sana. Oke. Yuk, masih jaraknya di titik kedua. Oke, kita mulai. Nah, kayak gitu. Good. Ya. Oke. Good. Oke. Good. Ya. Oke, good. Ya, terus gerak. Oke. Ya, stop dulu. Oke. Akan bermain ya. Pastikan pada waktu kita bermain kita harus tahu posisinya ya, jadi jangan salah-salah terima. Bagaimana ke samping gimana? Oke, bolanya selalu besar dimanapun berada. Contoh kasih di sini, ini namanya sikap awas, aware. Nah, kadang-kadang nih kita nih orang yang suka nggak aware, suka nggak mawas diri. Nah, dengan permainan futsal ini kita tahu bahwa kita belajar mawas diri, mawas terhadap sini. Good. 90 derajat, kejar bolanya. Oke, yang pertama. Yang kedua, yang di belakangnya jangan, karena kita tidak sedang menonton. Ngapain? Jogging. Oke, jadi begitu dapat langsung jogging. Yuk lanjut. Good. Good. Terus. Oke, terus. Oke, good. Terus. Oke, good. Ya. Oke. Good. Oke, cukup. Yang pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga. Oke. Kita mau tambah. Biasanya ya, teman-teman nih kalau passing pasti ngeliatnya di mana? Bola. Temennya di mana nggak tahu. Pokoknya asal passing aja kan. Nanti temen yang lari. Nah, kita mau belajar. Lihat bola, lihat orang. Oke? Ya, jadi begitu contoh. Sorry. Ya, coba passing saya. Oke, begitu saya tahu, saya sedang lihat bola dan saya lihat teman saya. Jadi pada waktu saya sedang mengontrol bola ini, saya tahu teman saya ada di mana. Oke, satu orang sana. Ya, jadi saya tahu lah. Begitu saya kontrol, aware, saya tahu apa yang mesti saya lakukan. Kelemahan pemain Indonesia, begitu dapat ya udah. Aku masih dulu, diam aja gitu kan. Biasanya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngejar poin, contoh kalah 1-0, ya pertandingan memanas. Karena kita nggak aware dan kita nggak tahu apa yang mesti kita lakukan, jadi asal apa? Asal pasif aja lari. Kadang-kadang mau ngapain? Dari jauh, suka syuting. Nah, ini yang disebut gak jelas. Pastiin dulu, kita belajar pelan-pelan. Aware, tahu apa yang mesti saya lakukan. Ya,
oh saya mesti lakukan apa? Saya mesti passing. Setelah passing apa? Saya harus bergerak. Oke, jadi dilihat bolanya, datang, passing. Oke, dilihat bolanya, saya lihat teman saya. Jangan buru-buru, tenang. Ya, main cepat sama main buru-buru itu beda. Ya, jangan samain main cepat sama main buru-buru. Kalau main cepat ya kita pakai kecepatan kita. Kalau main buru-buru gimana? Asal aja. Ya, tapi main cepat adalah kita aware, kita lihat apa yang kita lakukan dan kita tahu teman kita ada di mana. Tujuan main futsal ngapain? Cetak poin, benar nggak? Ada yang tujuan main futsal, saya cari Keringat. keringat. Ya, kalau cari keringat di rumah aja. Saya ajarin kalian namanya total fit. Saya juga lagi belajar untuk menguruskan badan pakai total fit. Tapi karena kita di lapangan ya kita bermain futsal. Tujuannya apa? Cetak poin sebanyak-banyaknya dan menahan bola supaya tidak ke gawang sendiri. Ya, seperti itu. Oke, tadi yang pertama apa? Passing, aware, ya, lihat teman, ya, oke, yuk, apa-apa, yuk lanjut. Lebih apa? Lebih pakai power. Ya, kalau lebih pakai power berarti rada apa? Keras. Rada mundur. Mundur. Penalti. Mundur ke titik penalti. Nah, oke, kita mau pakai cepat dan cepat. Oke, passing dan kemudian berlari. Yuk, mulai. Yuk, lari. Yuk. Ya. Ya. Yuk. Ya. Yuk. Ya, ini masih bagian pemanasan, loh. Ya. Yang berikutnya adalah saya mau masuk ke dalam latihan inti. Siapa yang haus? Sudah haus belum? Belum. Oke. Latihan inti. Kasih bolok saya. Oke. Lihat, saya mau coba belajar ngasih tahu ya, jangan ngajarin lah. Ya, ngasih tahu ke teman-teman bahwa passing itu akan baik kalau kita punya kontrol yang baik. Itu tidak bisa dipisah, nggak bisa dipisahkan. Itu selalu jadi satu, passing baik, kontrol baik. Ya, gimana caranya supaya bisa menciptakan passing yang baik? Ya dapat kontrol yang baik. Gimana caranya supaya dapat kontrol yang baik? Ya dapat passing yang baik. Oke, contoh. Ya, passing saya. Ini masih oke. Kenapa bola tidak lari? Ingat, kita bermain futsal. Kalau kita bermain bola, itu oke, bolanya mental rada jauh 1 meter nggak ada masalah. Kenapa? Lapangannya luas. Tapi ingat bahwa ini futsal, bahwa kalau misalnya bola itu jauh mentalnya, contoh. Yuk, Mas Moy. Jauh, apa yang terjadi? Bola terebut musuh. Jadi untuk menciptakan passing baik dan kontrol yang baik, bolanya jangan jauh. Ya. Ya, lihat pemain Eropa kalau dapat bola kayak ada lemnya sepatunya ya, nggak jauh-jauh. Ya. Kita mau belajar kontrol. Nah, kalau bisa dapat kontrol yang baik, ingat. Yang kedua adalah passing yang baik. Yang passing yang baik gimana? Kalau kayak begini bisa nggak passing? Agak sulit. Kenapa? Nggak punya jarak. Jadi apa yang mesti dilakukan? Mundur, bisa. Tapi begitu kita mundur, apakah musuh bisa ambil bola? Bisa. Caranya, dorong sedikit di area yang memang kita masih bisa. Dorong, passing. Oke, tadi kontrol, bola jangan jauh. Waktu passing, kasih Dorong jarak. dikit. Ya, kasih jarak dikit supaya kita bisa ambil kekuatan untuk kita bisa passing jauh. Oke.
Yuk, mulai. Apa kendala terbesar dalam bermain futsal? Apa kendalanya? Passingnya kemana? Terus perputaran pemain. Nggak lihat pemain ini. Saya simpulkan ya, komunikasi. Ya, kita tahu teman kita mau lari kemana karena teman berkomunikasi. Jadi di lapangan jangan diam. Ngomong aja, panggil temennya, panggil namanya. Oke, itu penting. Dibanding kalian panggil, monyet, itu nggak boleh. Ya, itu langsung di kartu merah sama wasit. Ya, panggil namanya, panggil sebutannya. Ya, di beberapa tempat saya melatih, kadang saya pakai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Tapi mereka tahu, komunikasinya tahu. Jangan kita bikin bahasa sendiri, tapi teman-teman nggak ngerti. Satu, temennya 8-an begini. Yang mana? Karena nggak tahu. Nah, itu mulai belajar komunikasi. Yang paling simpel adalah panggil nama. Ya, terus minta bola. Oke, gitu. Minta bola. Kan bermain, kita bagi 4 titik. 1, 2, 3, 4. Kita akan passing. Ya. Yang pertama tadi kita ulang lagi ya, passing kontrol dengan baik. Ya. Begitu dapat bola, kemudian lihat temennya dan sebut nama temennya, kemudian passing. Itu. Awalnya adalah bergerak kemana bola itu pergi. Ya, sebut nama. Nah, kalau misalnya salah namanya, usap 5 kali. Gitu. Ya, oke, sip, setuju ya? Setuju. Ya. Helmi itu Helmi. Nah, good. Iya, itu lari sini. Oke, stop dulu. Push up melenceng soalnya. Iya. Ayo push up. Ya, good. Pegulat kita ini. Tanggung jawab itu selalu ada pada orang yang punya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya sesuatu, ya berarti kita bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menghasil apa? Sampein bola itu ya, passing bola itu nyampe ke teman kita. Oke, sudah berapa menit? 40 menit ya kita udah bermain. Kita akan coba bermain sebagai kelompok ya, sebagai tim. Siapa yang biasa bermain dengan? Saya butuh orang yang biasa bermain. Kita dari kecil selalu dibayang-bayangin benar atau salah. Ya, di sekolah aja kita benar atau salah. Akibatnya apa? Nggak ada yang mau bertanya, ya, nggak ada ini takut salah. Nggak apa-apa. Takut salah is oke. Justru kita belajar dari kesalahan. Bagaimana kita bisa jadi yang terbaik kalau kita nggak pernah belajar dari kesalahan? Nggak apa-apa buat salah dalam lapangan. Selagi latihan, berbuat salahlah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya itu bisa diperbaiki dan bisa dikoreksi. Tapi yang jadi masalah pada waktu kalian main, bertanding, kalian buat salah. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi selama berlatih nggak apa-apa bikin salah. Ya, aduh, passingnya melenceng. Wah, saya harus perbaiki. Ya, usaha lagi, passingnya yang lebih baik lagi. Itu nggak apa-apa. Oke, kita mau bermain, kita belajar. Kita mau lihat bagaimana belajar bermain sebagai tim. Ya, saya nggak akan pernah jauh dari bagaimana passing. Kenapa? Karena passing itu buat saya itu teknik dasar yang memang kita harus punya semua. Ya, nggak akan jauh-jauh dari passing. Mulai, go. Good. Oke, stop. Punya kesempatan 1 kali untuk menerima passing. Kapan kiper bisa menerima banyak passing? Pada waktu kiper itu ada di area lawan. Ya, saya harus kasih tahu peraturan supaya apa? Supaya kita tahu.
Jadi jangan sampai nanti pas main protes mulu, ribut gitu kan. Padahal nggak tahu. Malu nggak begitu tahu kejadian kayak begitu? Nah, kita hindari malu, kita tahu dulu. Ya, haram namanya passing ke kiper kecuali terpaksa. Karena kiper cuma punya satu kesempatan. Kecuali kiper ada di daerah lawan atau bolanya kerebut sama lawan, kemudian kerebut lagi sama tim sendiri, bisa passing lagi ke kiper. Jadi kiper cuma punya kesempatan satu kali. Beda di sepak bola berkali-kali selama dia tidak pegang pakai tangan. Ya, makanya kalau misalnya di bola itu kalau misalnya ada 4-3-3 salah, itu sebenarnya 1-4-3-3. Ya. Oke, siap ya. Satu kali kiper, hanya satu kali. Oke, yuk main. Penetrasinya adalah di gawang lawan, bukan di gawang sendiri. Kalau kita main di gawang sendiri, it's okay kalau kalian punya passing yang mumpuni, ya kontrol bola yang baik. Contoh, pemain-pemain atau tim liga di Jakarta, yang tim-tim di Jakarta itu mereka bermain di area mereka sendiri. Ya, itu kalau misal kalian nonton ya di pro futsal itu tim-tim dari Jakarta tuh banyaknya main di area sendiri. Tapi kalau kalian lihat tim-tim dari Jawa Barat bermain, itu mereka bermain penetrasi terus. Nah, itu bedanya antara Jawa Barat sama Jakarta. Tim Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka penetrasi dan apa? Ya. Penetrasi ya, tangannya main, ya, keras, ya, kasar, bukan keras, kasar. Kalau keras ya kita bermain keras, tapi kita nggak mau main kasar. Oke, kita mau coba lagi. Oke, saya mau benerin tim ini dulu ya. Oke, yang tim ini di sini dulu. Saya mau benerin tim ini dulu. Oke, karena kalian disebut sebagai tim yang menerima bola, karena kalian defense. Saya suka dengan apa yang disebut 1-2-1 di futsal. Itu pun sama di sepak bola saya suka pakai namanya diamond. Ya, itu 4. Itu ciri khasnya Belanda. Ya, karena saya dilatih sama orang Belanda, jadi ya saya pakai diamond. Kalau saya dilatih sama orang Inggris ya king and rush ya, tendang yang jauh, larilah yang kenceng kan gitu. Oke, siapa yang biasa bermain di belakang? Oke, main di belakang. Kamu tahu kalau kamu bermain di belakang di dalam futsal apa? Ya, anchor, pengatur serangan. Ya, anchor, jangkar. Ya, jadi kalau jangkarnya ada di sini, 2 pemain di sana, 1 pemain di sini. Kalau jangkarnya ada di sini, berarti 2 pemain di sana, 1 di sini. Nah, itu disebut jangkar. Ya, jangkar itu tidak pernah berubah, makanya disebut anchor. Jadi anchornya ada di sini, 2, 1 pasti. Jangkarnya ada di pojok sini, 2, 1, itu pasti. Ya, oke. Siapa yang biasa bermain di sayap? Disebutnya flank. Oh, sebelah sini. Kamu sayap kiri atau kanan? Kiri, ya kiri. Kamu biasa makan sayap ayam sebelah kiri berarti. Sebelah kanan siapa? Said. Said, oke. Luis, kanan Luis. Luis, oke depan sini. Oke. Nah, selalu membentuknya diamond. Nah, gimana caranya? Pengetahuan aja ya, karena nanti waktu kalian main lebih bebas. Mundur lagi, siapa namanya? Rehan. Ya. Maju sini. Said samain. Oke. Ini buat defense. Ini mesti berisik. Kenapa? Karena dia melihat keseluruhan permainan. Ya, tapi jangan salahnya keeper juga. Ya, sedikit di sini. Ya. Kamu yang menggerakkan, contoh, Darwi, yuk main, kasih bola di Andre. Oke. Pada waktu bola di Andre, kamu harus kasih tahu. Lihat, berisiklah di sini. Ya, kenapa? Begitu kita berisik, kita sedang memberikan fokus kepada teman-teman kita. Tapi pada waktu pemain lawan lebih berisik, apa yang terjadi? Kita yang nggak fokus. Jadi tujuannya adalah bawa bola dan pecahkan fokus. Ya, jangan kemakan sama omongan dia. Tapi kadang-kadang sering terjadi kemakan sama permainan tim lawan. Ya. Oke, fokus. Contoh, Wendry sini. Passing boleh ke Wendry. Apa yang mesti dilakukan? Saya maju. Nah, ini yang disebut menghalangi, ya. Jangan nakut-nakutin ya. Halangi. Set. Oke. Apa yang terjadi?
Oke. Ya. Yes. Oh, good. Ya. Yes. Kelihatan. Ya, oke. Stop. Ini yang saya sebut muter-muter. Ini yang saya sebut diamond. Ya kan? Nggak berubah posisinya. Ya kan? Begitu ini maju, misal bola kasih ke Luis. Oh. Oke. Set, apa yang terjadi? Ya. Oke. Nah, ini yang disebut diamond. Ya. Saya melatih Indramayu. Kalau kalian tahu Komsel, tahun 2000 berapa tuh? Ya sempat juara sewilayah 3 Cirebon, bahkan ngalahin Indorai. Itu dimulai dengan defense seperti ini dan selalu rapat. Di final ketemu dari Tangerang, kita terbantai 5-2 menang. Ya, mereka bermain cepat, kita bermain rapat. Nah seperti ini. Ya, contoh lagi. Pada di sini, pada di sini. Terus passing ke sini. Apa yang mesti dilakukan? Oke, betul. Ya. Iya, masih terjadi dalam? Masih. Luis, kamu pindah sebentar. Apa yang dilakukan? Jangan ketemu sama di oke dalam ya, oke. Yang mana? Oke. Ya. Lihat, ini formasi diamond. Tapi ini cuma alat dulu ya. Ada lipstiknya. Ini yang paling sering terjadi kalau udah nyampe sini. Maju dulu kita. Oke. Ini pemain kadang suka maksain menang. Jujur ya. Apa itu? Shooting yang keras itu ya. Pokoknya kena kiper, kena apa gitu. Efektif nggak? Enggak. Ya. Makanya saya bilang bahwa permainan futsal itu pasti terus. Apa yang mesti saya lakukan kalau di sini? Ada di mana? Pasti. Ya. Nah, tujuan dari defense karena saya sedang dari defense adalah anchor deketin setiap pemain yang ada. Nah, dan selalu dilihat, selalu kelihatan, ya, selalu kelihatan. Kalau dikatakan secara matematikanya futsal itu kalau gini kan 180, ini berarti 160, ya kelihatan 160. Kita nggak bisa lihat sampai 270, susah. 160 aja segini. Nah ini kelihatan. Ya untuk tim defense. Untuk tim offense bergerak terus, cari celah terus, bergerak terus. Dari tim defense dulu. Pertahanan. Ngapain pertahanan? Dan lebih rapat lagi komunikasi. Ya. Tim offense apa yang mesti dilakukan? Kurang gerak. Kurang gerak. Oke. Kurang kasih semangat motivasi. Oh, oke. Ya, itu nanti belajar di kelas motivasi kamu. Apa itu kan adalah komunikasi terus. Oke. Ya. 5 menit saya akan ke tim offense. Oke, tim defense sudah mengerti, saya ke tim offense ya. Oke. Ya, bahwa kalau kita menghadapi defense yang rapat seperti itu, jelas nomor satu adalah pergerakan. Tapi pergerakannya nggak sembarangan. Ya, karena pergerakan sembarangan, napas kalian habis. Yang kedua, kalian akan emosi, nggak dapat bola. Kalau ada emosi, apa yang terjadi? Ngaco dah, ya kan? Nah, kita akan atur posisinya. Oke, contoh siapa yang bermain di belakang? 2 orang bermain di belakang. Oke, Gandri dan Mas Dedi. Oke, lihat pemain depan, Luis di sini. Oke, saya selalu bilang bahwa di dalam offense pun kita main diamond juga. Oke, pada waktu passing ke Gandri, ya, stop. Dia lihat Luis naik. Luis naik. Andre naik. Kamu kesini. Contoh, saya gantiin Luis ya. Oh, masih full. Oke. Saya berperan sebagai pivot.
memberikan umpan atau kita bisa shooting. Bola sudah ada di sini. Oke, bisa ada Ryan. Oke, Ko Deddy maju. Set maju ke samping situ. Set, saya bisa passing dia nggak? Bisa. Oke, saya bisa pilih passing dia. Bentar. Oke, saya kemudian kembali. Oke, saya lihat tulis. Andre. Simpel pergerakan, tapi dibutuhkan kecepatan dan komunikasi. Ya, kalau nggak ada komunikasi, ya udah, ya muter aja kemana-mana itu. Ya, seperti ini. Saya nggak ngajarin, cuma kita share bareng-bareng seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah balik lagi ya Mas Dedi. Oke, Mas Dedi bisa lari. Oke. Pak Henry juga bisa lari. Tarik masuk, masuk, masuk di tengah, tarik langsung masuk ke tengah, ya, masuk. Oke. Bisa masuk dulu, Andre bisa langsung. Shooting. Itu namanya pergerakan. Makanya tadi saya selalu ngomong bahwa pergerakan yang paling simpel adalah begitu bola kita masuk, itu kita lari. Ya. Jadi jangan ada yang, saya sering melatih sekolah kayak begini, mainnya kayak begini dong. Ya udah 2 kali 10 menit ini aja main. Kenapa? Karena nggak ada pergerakan. Oke, jadi passing support disebutnya. Makanya tadi kita latihannya passing lari kepada bola, lari kepada namanya. Simpel ya, coba ya. Berbagai macam cara itu saya cuma baru kasih sampel contoh. Misalnya kalau di komunikasi. Terus contoh berikutnya, Luis Andre. Pada waktu Andre di sini, ya apa yang mesti dilakukan? Bisa bergerak sini. Bola begitu nyampe ke Henry, kamu harus bergerak. Lari kencang di sini. Kenapa? Kasih selalu pemain kita tuh 2 opsi untuk yang menyerang, 2 opsi untuk passing. Ingat gue ya. Selalu kasih 2 opsi untuk passing. Jadi jangan pernah kasih 1 opsi. Jadi pada waktu sorry opsi lagi. Set pada waktu di sini tak ya Luis di situ. Oke, poin itu punya 2 opsi. Passing ke Luis atau passing ke saya. Di saat yang bersamaan jadi lari ke sana. Contoh ya, passing ke saya. Lari ke saya. Contoh misalnya. Ya. Opsi pakai perbanyak opsi. Yang di depan ingat Andre, begitu bola lari ke sana lagi, kamu kan Luis bisa check in check out, kalau kata orang Bandung gitu. Check in check out. Mau kita hotel aja. Keluar masuk lah gitu lah. Susah ngomong check in check out. Keluar masuk gitu aja. Ya, masuk itu berarti ke daerah pertahanan lawan. Keluar itu berarti kembali ke pertahanan sendiri. Oke, kita coba ya. To be fair, siap. Serius. Ternyata setelah saya belajar bahasa Inggris banyak beberapa kata yang salah gitu ya. Bukan salah sih, tidak tepat. Ya pendinginan. Ya masuk kulkas lah kita pendinginan. Kita pelemasan gitu ya. Gimana caranya? Simpel lah begitu. Ya. Banyak pemain-pemain kayak Aji Masaik itu mereka mati mendadak itu karena jantungnya berhenti. Jadi kita lagi terus berhenti. Itu jantung. Ya, jadi begitu selesai jalan. Kalau misalnya bisa sempat jogging ya jogging. Kalau enggak jalan, biasa jalan. Gitu ya. Sampai apa? Sampai degup jantung itu kembali menjadi normal. Peredaran darah itu menjadi normal kembali. Nah, baru kita keluar lapangan. Atau kalau misalnya karena kita sewa lapangan jadi kita ya di luar lah kita mungkin seperti itu. Oke, tadi yang pertama kita belajar apa? Passing control. Passing kontrol yang baik. Passing menerima arah mata jangan ke bawah. Begitu menerima matanya ke depan lihat temennya. Ya, terus kasih passing yang bagus. Karena mereka akan menerima bagus dan mereka akan memberikan yang bagus lagi. Seperti itu. Terus apalagi tadi? Defense. Komunikasi. Ya, itu penting. Ya, tadi nggak berisik. Ya, kalau saya latihan tuh berisik satu gor tuh kalau perlu suara saya dan tim
Kalau kalian bermain, saya baru nyampe level amatir doang ya, belum nyampe level pro. Itu kalau main itu gor singan lobrot banget. Saya ngomong apapun orang nggak denger, ya. Jadi suara saya harus lebih keras dari mereka. Jadi pada waktu saya teriak maju, itu harus kedengeran sama pemain-pemain yang ada. Sama juga pada waktu kalian di lapangan, teman-teman harus kenal suaranya. Ya, itu akan berjalan pada nantilah gitu ya, pelan-pelan. Oke, sama tadi kita latihan sedikit offense, sedikit defense. Ya, itu baru kulit. Ya, kalau misalnya minggu depan kita mau belajar lagi silakan. Nanti kita akan lebih padetin lagi latihan di depan, terus kita akan lebih banyak bermain. Oke, itu aja yuk, kita tutup dalam doa. Tadi kita buka dengan doa, kita tutup dalam doa supaya latihan kita hari ini berguna, bermanfaat dan tidak cedera. Berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Selesai.